Baiklah Bapak dan juga Ibu, berikutnya adalah webinar. Dan webinar pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Profesor Agus W. Sohadi. Beliau merupakan Vice Rector Universitas Prasetya Mulia Business School. Dan dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar dengan tema Digital Disruption and Platform Thinking. Untuk itu langsung saja kepada Profesor, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Indah Novita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Raharjo sebagai CEO dari Trans & Co Indonesia, kepada Ibu Susilyawati Ningsih sebagai CEO dari Infobrand dan juga Pak Alex Iskandar sebagai CEO IAM Focus DG Marketing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya terutama untuk memberikan semacam topik yang menurut saya juga banyak didiskusikan baik oleh kalangan praktisi maupun akademisi ya. Dan juga selamat untuk bapak-bapak dan ibu perwakilan perusahaan yang menjadi brand achiever ya di acara Indonesia Digital Popular Brand 2022 ya. Nah, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Jadi topik yang saya bawakan hari ini adalah digital disruption and platform thinking. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Tri dan juga Ibu Susilyawati terkait dengan demikian banyak komunikasi yang dilakukan melalui digital. Kalau dulu kita bicara majority didominasi oleh pihak perusahaan, sekarang pihak consumer juga melakukan hal yang sama. Sehingga ini menjadi menarik. Tentu kita apresiasi bagi para pemenang yang bisa mendapatkan awareness yang tinggi di situasi komunikasi yang demikian besar di antara baik para produser maupun para consumers. Nah, itu yang topik yang coba saya bawakan dan apa dampaknya bagi marketing ya. Apa yang perlu kita develop ya agar kita bisa engage mereka ya, agar mereka relate kepada brand kita, agar mereka engage dengan brand kita, atau mereka bisa melakukan co-creation dengan kita, sehingga mereka stay dengan kita. Ini beberapa hal yang mungkin kita coba bahas ya di pagi ini ya. Tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya. Jadi saya sebagai wakil rektor satu bidang akademik daripada Prasetya Mulia. Samping itu juga saya diminta oleh PT Wir Asia Tbk sebagai komisaris independen. Ya. Dan ada beberapa aktivitas yang saya lakukan selama saya di Prasetya Mulia maupun aktivitas di luar Prasetya Mulia. Nah, topik pertama kita bicara digital disruption. Tadi kan menarik ya. Jadi kalau kita bicara digital disruption itu sudah merupakan bagian game changer kita kan. Jadi digital is the explosive engine of communication tadi kan. Kita lihat bahwa tidak hanya pihak produser melakukan komunikasi, semua consumers yang engage dengan platform yang atau melakukan aktivitas melalui internet, mereka juga melakukan komunikasi di digital. Sehingga demikian besar dan banyak ya. Sehingga tidak mudah bagi perusahaan agar kita bisa mendapatkan semacam awareness di mata mereka karena begitu banyak komunikasi yang dilakukan oleh berbagai macam pihak menggunakan platform digital. Itu yang pertama. Sehingga saya apresiasi kepada bapak-bapak, ibu perwakilan perusahaan yang bisa mendapatkan semacam awareness di mata mereka. Yang kedua juga, yang menarik berikutnya adalah mereka akan engage kepada kita sejauh mereka merasa nyaman kan. Mereka akan interact dengan brand kita dan mereka amplify brand kita kan, sehingga brand kita semakin dikenal. Sejauh ketika kita bisa mendevelop sesuatu yang membuat mereka tertarik dengan kita, mereka nyaman dengan brand kita ketika mereka berinteraksi dengan brand kita, dan brand kita menjadi salah satu yang menonjol dibanding brand lain. Itu poin kedua. Poin ketiga, digital. Jelas sekarang sudah going mobile kan, jadi semua itu ada di genggaman kita. Dan keempat, kemungkinan perkembangan daripada metaverse akan going VR kan, virtual reality kan. Dan terakhir adalah bahwa
digital itu bukan sekedar additional channel, ya, tapi itu menjadi life changer atau business changer bagi kita. Jadi tidak bisa kita anggap itu is another additional channel, tapi merupakan core yang harus kita develop lebih lanjut. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara digitalnya. Kemudian poin berikutnya yang menarik, tentu dampaknya apa? Dampaknya pertama kita bicara di sini adalah tentu mobile first screen. Jadi pertama kali ketika mereka akses ke internet through mobile. Kemudian kedua adalah tadi menarik, IoT berkembang. Jadi konektivitas antar equipment yang ada, antar things yang ada, sehingga semua terkonektivitas kan. Ini menjadi menarik kan. Yang ketiga adalah human centered design, ya, dan user experience harus kita develop lebih lanjut. Yang keempat, content, commerce, advertising itu converge mereka kan. Yang kelima adalah personalized atau kita pairwise kan. Kalau kita tidak bisa mendevelop sesuatu yang personalized bagi target kita, maka kita akan ditinggal oleh mereka. Dan yang menarik adalah supply chains itu mulai bergeser, yang tadi kita bicara vertical supply chain mulai bergeser juga ke arah horizontal supply chain. Ya. Jadi kalau kita bicara dulu supply chain adalah mulai dari bahan baku sampai ke retail secara vertikal, tapi sekarang dengan berkembangnya omnichannel, jadi antar supply chain. Jadi antar supply chain satu dengan supply chain berikutnya harus terhubungkan. Jadi berkembang horizontal supply chain. Nah, ini dampak daripada disrupsi di digital. Jadi ada 6 hal yang perlu kita perhatikan. Tentu ini apa dampak nanti kepada marketing ya. Kalau berikutnya adalah tadi kalau kita bicara traditional transactional e-commerce mulai dari user ya, kemudian sampai barang diterima. Sifatnya satu pipeline kan. Tapi berikutnya ketika kita bicara ke depan, sifatnya lebih kepada di drive oleh ecosystem model kan. Customer yang ngatur kan. Saya beli di mana, saya gunakan logistik yang mana, saya ambil barangnya di mana. Jadi customer punya capacity kan untuk arrange ya ekosistem yang terkait dengan kebutuhan dia kan. Yang selama ini ekosistem di drive oleh pihak perusahaan. Nah sekarang juga ada kecenderungan konsumen punya kemampuan untuk mengorkestrasi kebutuhan dia. Nah ini juga menarik, ini perkembangan ke depan. Nah sehingga kalau kita bicara ini dampaknya bahwa digital itu bukan sekedar additional, digital adalah core kita kan, agar kita bisa sustain. Sehingga kalau kita bicara di sini adalah tidak hanya bagian daripada channel komunikasi kita, tapi keseluruhan aktivitas itu diorkestrasi oleh digital system yang kita kembangkan. Nah ini adalah dampak daripada disrupsi di digital teknologi ya. Nah sekarang apa dampaknya bagi marketingnya? Apa impactnya bagi marketing? Pertama adalah tadi isu kritikal kita adalah bagaimana kita engage mereka kan, karena begitu komunikasi begitu banyak ya. Kemudian apa yang mereka lihat demikian masif kan. Sekarang gimana cara di antara apa yang mereka lihat, gimana untuk kita engage, bagaimana brand bisa mengengage mereka. Kenapa penting engagement? Dengan mereka engage dengan brand kita, maka mereka akan bisa melakukan partisipasi di brand kita kan. Once mereka partisipasi, maka ada opportunity untuk meng-create value bersama-sama mereka. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita meningkatkan engagement kepada potential customer kita atau ke customer kita, and then bagaimana setelah mereka engage, mereka berpartisipasi di brand kita, setelah itu mereka melakukan co-creation dengan kita kan, sehingga value yang kita tawarkan itu bisa berkembang. Yang pertama kita lakukan value proposisi X misalnya, ketika mereka engage dengan kita, ketika mereka berpartisipasi dengan kita, maka value proposisi yang kita tawarkan bisa X plus 1, X plus 2, X plus 3, dan seterusnya. Sehingga semakin lama, semakin adanya ketergantungan antara customer kita dengan brand kita. Nah ini yang challenge yang perlu kita perhatikan ketika kita
mendevelop marketing activities pada situasi disrupsi di digital industri. Nah, berikutnya adalah apa tuh engagement? Jadi intinya engagement adalah bagaimana kita create a deeper level of interaction antara kita sebagai pemilik brand dan customer kita. Dan juga bagaimana customer kita berinteraksi dengan customer lainnya. Jadi engagement tidak hanya antara kita dan customer, tapi bagaimana juga antara customer kita dan customer lainnya. Mereka berinteraksi di platform kita. Ya. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Jadi kalau kita bicara digital marketing strategy, kita bisa lakukan on media kan ya, paid media, earn media, dan juga share. Jadi kalau kita bicara, kita develop media sendiri kan, website dan sebagainya, kita paid media, kita gunakan iklan, ya, komunikasi lewat komersial, apakah lewat Google Ad, kemudian lewat sosial media yang berbayar dan sebagainya, kita earn, kita gunakan micro influencer atau endorser dan sebagainya untuk endorse brand kita, ya, sehingga itu akan diikuti oleh para followersnya. Yang kita harapkan berikutnya ketika mereka nyaman dengan aktivitas atau dengan media yang kita develop, ya, mereka akan share. Mereka akan mengkomunikasikan secara voluntarily mengenai brand kita. Jadi ada 4 hal yang Bapak Ibu mungkin sudah ketahui ya. Kita bicara on media, paid media, earn media, dan juga share terhadap apa yang kita miliki. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita bisa lakukan? Tentu pertama kita build kan, kita bangunkan, attract mereka kan, buat satu panggung yang menarik bagi mereka, sehingga mereka tertarik untuk berinteraksi di panggung kita. Buat website yang menarik sebagai panggung kita kan. Nah, ketika mereka sudah tertarik dengan panggung kita, ketika mereka berinteraksi dengan panggung kita, di panggung kita tidak hanya mereka berinteraksi dengan brand kita, mereka juga berinteraksi dengan teman-teman yang ada di panggung kita. Sehingga kita harapkan berikut akan amplify kan. Jadi build, interact, dan amplify. Ini yang coba kita rancang di dalam digital marketing strategi kita. Pertama kita bagaimana kita membangun fan base kita. Kemudian di panggung yang kita develop, bagaimana mereka dengan nyaman berinteraksi dengan customer yang lainnya. Ketika mereka sudah mulai berinteraksi dengan customer yang lainnya, kita harapkan mereka mengamplify, akan share dengan teman-teman yang lain kan, mengenai brand kita. Jadi esensinya lah ketika kita tadi bicara 4 strategi di dalam digital marketing strategi, ada own, paid, earn, dan share. Kita harapkan ini yang kita bisa dapatkan. Satu, kita build fan base kita, kemudian kita harapkan ada interaksi mereka di panggung kita. Dan ketika mereka berinteraksi mendapatkan pengalaman yang positif, apakah berinteraksi dengan brand kita atau berinteraksi dengan ada customers, mereka akan amplify kan. Sehingga brand kita semakin lama semakin dikenal oleh market kan. Jadi build, interact, dan amplify. Nah, sebagai contoh misalnya ketika kita bicara di Facebook ya, interaction, like, and comments, kemudian amplify-nya adalah mereka akan share. Di Twitter ya, reply, mention, favorite ya, betul, retweet, dan sebagainya. Ini yang kita harapkan ketika kita develop panggung tersebut, memungkinkan tidak hanya terjadi interaction, tapi juga interaction intensif antara kita dengan pemilik brand, dengan customer, kita harapkan mereka juga akan amplify kan brand kita. Nah, ini adalah tipe engagement yang kita bisa kembangkan secara bersama ya. Nah, sekarang tadi berapa kali saya bicara mengenai panggung atau platform kan. Bagaimana kita develop panggung yang menarik kan. Bagaimana kita sebagai pemilik brand, kata kuncinya adalah bagaimana membuat satu panggung yang bisa menarik fans yang besar, bisa membuat interaksi
antara customer atau fans kita dan bisa mengamplify daripada brand kita. Nah, tentu pertama kalau kita bicara mengenai platform thinking, seberapa jauh panggung yang kita miliki itu membuat customer bisa melakukan ekspresi dirinya. Tidak hanya ekspresi dirinya, dia bisa mempromosikan dirinya. Dan dia bisa mendapatkan inorganic incentive ketika mereka menggunakan platform tersebut. Jadi ada fun, fame, and fortune kan. Ini kan kekuatan kalau kita bicara satu sosial media yang strong adalah YouTube misalnya, bahwa mereka bisa mengekspresikan dirinya kan lewat YouTube kan ya. Mereka bisa mempromosikan dirinya kan lewat YouTube kan. Once fansnya besar, followersnya besar, mereka bisa mendapatkan insentif dari YouTube kan. Jadi pola yang kita bisa kembangkan sebagai platform adalah satu, memungkinkan mereka mengekspresikan dirinya lewat panggung yang kita buat, memungkinkan mereka mempromosikan dirinya lewat panggung yang kita buat, memungkinkan mereka mendapatkan insentif lewat panggung yang kita buat. Sehingga semakin lama panggung yang kita develop semakin strong, semakin dikenal. Nah, ini challenge kita kan. Jadi jangan didistract oleh product usage kan, kasar gitu kan. Jadi ini yang 3 hal ini yang perlu kita perhatikan ketika kita develop panggung bagi potential customer kita, atau fans kita. Jadi esensinya sebagai YouTube dan Instagram, bagaimana memotivasi mereka, ya. Kemudian kata kuncinya bagaimana menunjukkan panggung kita bisa memberikan opportunity bagi customer kita untuk menunjukkan kepada khalayak seberapa kreatif saya kan. Kemudian berikutnya adalah viral action, kemudian tell the world about your creation kan. Nah ini kan menarik ya. Sebagai contoh kalau kita bicara misalnya salah satu yang fenomenal kan daripada pemain kita di kita yang Alibaba itu kan bukan main kan. Dengan sekitar 5 sampai 6 juta pengikutnya kan, followersnya kan. Dan banyak di review oleh para pemain gitaris dunia kan. Nah itu kan satu, dia bisa mengekspresikan dirinya lewat panggung YouTube kan. Kemudian berikutnya dia bisa mempromosikan dirinya kan ya. Kemudian dia dapat insentif dengan followers yang demikian besar. Nah ini adalah challenge kita ketika kita develop platform ya. Kemudian berikutnya adalah saya coba refer kepada konsep yang didevelop oleh Prahalat kan, dan Rasmawi tahun 2004 ketika itu. Sudah cukup lama tapi masih relevan. Ya. Jadi kata kuncinya adalah sebagai pemilik brand owner, bagaimana kita mendevelop suatu panggung yang memungkinkan kita berkolaborasi dengan consumers. Jadi kita sebagai brand owner, sebagai kolaborator di dalam co-creating value. On the other hand, consumers juga sebagai kolaborator di dalam co-create value. Jadi kata kuncinya bagaimana kita mendevelop suatu platform yang memungkinkan mereka melakukan co-creation experience kan. Nah ini yang coba kita bayangkan. Jadi brand owner, ada customer, kita develop suatu panggung yang memungkinkan mereka melakukan co-creation experiences kan. Memudahkan mereka berinteraksi di panggung kita, memudahkan mereka untuk mengekspresikan diri dia, memudahkan mereka untuk mempromosikan diri dia. Nah, dari produk-produk yang mereka coba kembangkan, kemudian kita co-creation dengan dia kan. Platform kita semakin lama semakin dikenal karena mereka juga akan punya kebutuhan untuk tadi kan, mempromosikan dirinya dan brand kita kan. Mengekspresikan dirinya lewat brand kita kan. Jadi kita anggap mereka sebagai kolaborator kita. Kolaborator untuk meng-co-create experience-nya. Nah, ini yang perlu disadari oleh kita. Karena eksplosif daripada komunikasi, tentu kita perlu engage mereka kan. Agar apa? Agar brand kita melalui mereka itu semakin dikenal. Tapi agar mereka mau engage dengan kita, mereka harus nyaman. Pengertian nyaman sekarang adalah tentu mereka ingin mengekspresikan dirinya kan. Mereka ingin mempromosikan dirinya kan. Kemudian berikutnya mereka juga ingin mendapatkan semacam insentif ketika berinteraksi melalui platform kita. Jadi hal ini yang perlu kita sadari ketika kita bicara platform thinking. Jadi bagaimana memungkinkan platform yang kita develop itu
meningkatkan engagement dan partisipasi konsumen. Ya. Nah, berikutnya ada berapa tingkatan. Ini menarik ya. Jadi ada berapa tingkatan ketika kita bicara platform thinking. Tingkatan yang paling sederhana adalah co-creation experience. Jadi hanya one to one, producer dan consumer. Jadi panggung yang kita kembangkan itu hanya antara kita dengan consumer. Tapi dengan perkembangan digital, memungkinkan panggung yang kita dibuat atau platform yang kita kembangkan tidak hanya co-creation experience, tidak hanya producer dan consumer, karena consumer butuh juga pengakuan dari consumer lain. Jadi bagaimana platform brand kita as a producer itu dengan consumer communities kan. Jadi tidak hanya interaksi producer dan consumers, tapi producer dengan communities. Jadi one to many kan. Sehingga bisa menghasilkan variasi daripada co-creation experiences kan. Tapi perkembangan digital lebih lanjut tidak hanya kita as producer, hanya kita pemilik brand yang berinteraksi dengan komunitas, tapi multiple producers kan. Sehingga kita bisa personalization daripada co-creation experience. Tidak hanya co-creation experience, tidak hanya variety of co-creation experience, tapi kita bisa personalize co-creation experience. Untuk bisa personalize co-creation experience, tentu platform kita memungkinkan other pemilik brand, other producers itu berinteraksi di brand kita. Karena ada limitasi kita untuk memberikan value kepada customer ketika mereka melakukan interaksi di panggung kita kan. Kita butuh other players kan ya. Ada produser kan agar mereka bisa berinteraksi di panggung. Sebagai contoh, ketika kita bicara Nike Plus sebagai contoh, misalnya Nike berkolaborasi dengan Apple kan. Jadi memungkinkan pelari itu bisa berinteraksi dengan pelari yang lainnya, bisa memonitor kinerja daripada dia sebagai pelari kan. Dia bisa juga berkompetisi dengan pelari lainnya kan. Dia berikutnya bisa mendapatkan semacam pelatihan daripada para mentor atau trainer yang terkait dengan aktivitas lari mereka kan. Sehingga tidak bisa hanya Nike sendiri kan. Nike harus berkolaborasi dengan Apple dan sebagainya. Agar apa? Bagi mereka yang menggunakan panggung Nike Plus itu merasa nyaman. Iya kan? Dari chip yang ada di sepatunya, kemudian dikoneksikan dengan Apple Computer, dia bisa monitoring kan? Atau ke iPod, dia bisa monitoring performance dia kan? Bagaimana meningkatkan kinerja dia kan? Tapi bagi Nike sendiri adalah bagaimana merubah yang tadinya unserved runner menjadi serve runners, yang tadinya kita biasanya lari hanya sebulan sekali atau jangan sebulan sekali, bagaimana itu ditingkatkan intensitasnya kan? Begitu menjadi self runners melewat platform yang mereka develop yaitu Nike Plus, maka konsumsi sepatu Nike akan semakin kuat kan. Ketika konsumsi sepatu Nike kuat, akan cepat haus, maka pembelian sepatu akan semakin besar kan. Jadi itu yang coba kita kembangkan as a platform. Jadi tidak cukup hanya producer dan consumer. Brand owner dengan consumer lewat website itu tidak cukup itu. Tapi dimungkinkan di website yang kita develop itu dimungkinkan ada produser dan komunitas kan. Mereka bisa berinteraksi lewat website kita antar anggota komunitas, antar consumers. Lebih kuat lagi adalah ketika kita masuk ke personalization adalah multiple producers. Karena kita ada limitasi kan untuk memberikan service kepada customer kita. Libatkan ada producers kan. Sehingga diharapkan panggung yang kita develop itu bisa mempersonalize experience daripada customer kita. Jadi ada 3 spektrum yang cukup menarik menurut saya. Jadi ada co-creation experience, the variety of co-creation experience, dan personalization of co-creation experience. Nah, sebagai contoh, tadi sudah saya jelaskan, ini adalah bagian daripada Google Android platform. Jadi banyak sekali yang terlibat kan. Kenapa Google yang paling nyaman sebagai panggung ya? Karena begitu banyak produser yang involved di situ kan ya.
begitu banyak type of customers yang involved di situ kan ya, begitu banyak engineer yang involved di situ. Jadi panggung itu menarik untuk berbagai macam tipe masyarakat, tipe produser kan, sehingga memungkinkan kita mempersonalizekan experience, meng-co-create experience yang personal ya, lewat panggung yang mereka kembangkan, yaitu Android platform. Ini contoh bagaimana Google Android platform itu menarik bagi kita untuk berinteraksi dengan panggung mereka kan. Juga sama sebagai contoh berikutnya misalnya iOS platform juga sama kan. Ini beberapa contoh panggung-panggung ya yang bisa menarik demikian banyak consumers ya. Bisa mengengage demikian banyak consumers kan. Bisa meningkatkan partisipasi consumers kan. Bisa membantu consumer dan kita untuk meng-co-create berbagai macam values yang bisa diperoleh, baik manfaatnya bagi customer kita, manfaatnya bagi other producer, juga manfaatnya bagi kita sebagai pemilik panggung. Ya. Nah ini menariknya ketika kita berpikir platform ini penting untuk kita kembangkan dalam rangka meningkatkan awareness, dalam rangka meningkatkan engagement, dalam rangka meningkatkan partisipasi, dalam rangka membuat value proposisi yang kita develop di awal tumbuh dan berkembang. Sehingga semakin lama semakin superior compared to competitors. Ya. Jadi kita bisa simpulkan, ya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara digital disruption dan platform thinking. Pertama adalah kita bicara digital disruption is a game changer kan ya. Kemudian bagaimana kita managing consumer engagement, menjadi suatu hal yang kritikal masuk agar mereka bisa partisipasi dan co-create value. Nah, satu caranya bagaimana kita mendevelop suatu panggung sebagai faktor utama atau kunci utama untuk co-create value. Once co-creation value terjadi, maka semakin lama value yang kita tawarkan semakin superior compared to competitors. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Agus Wesohadi. Luar biasa sekali, juga sangat menarik. Pastinya ini bisa menjadi pacuan untuk kami semua ya, khususnya para pelaku brand di Indonesia. Tentang bagaimana kita harus meningkatkan engagement untuk memenuhi konsumen terutama ya. Terima kasih Profesor sudah berbagi ilmu untuk kami.